Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan kamu, masih stabil? Salam stabil untuk kamu dan orang-orang yang kamu sayangi. Semoga kamu masih terus diberikan kestabilan kehidupan dalam hal ekonomi, kesehatan, dan psikologi supaya nggak gampang marah-marah. Dan kamu masih terus diberikan kesempatan untuk bisa berpikir, bertindak, dan berperilaku stabil di tengah kondisi yang semakin gak stabil ini. Oke, kali ini aku akan membahas kata-kata dan untuk menambah perbendaharaan kata saya dan kalian yang nonton juga. Kali ini kita akan membahas kata-kata atau istilah-istilah yang ada dalam bahasa Inggris, tapi sudah istilahnya ya, sudah dinaturalisasi, asik, sudah diserap menjadi bahasa Indonesia dan terangkum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ternyata ada bahasa Inggris yang udah jadi bahasa Indonesia loh. Nah, ini dia istilah-istilah atau kata-kata dalam bahasa Inggris yang ada di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Penasaran? Ayo sama-sama kita belajar. Kita boleh bangga dengan menggunakan bahasa asing, tapi jangan sampai bangga kita terhadap bahasa asing lebih tinggi dari bangga kita dengan menggunakan bahasa Indonesia. Ayo sama-sama kita menjadikan bahasa Indonesia menjadi raja di tanah airnya sendiri. Oke, kata pertama nih dalam bahasa Inggris yang udah masuk atau sudah diserap menjadi bahasa Indonesia ada yang disebut dengan abatis. Nah, abatis ini dalam bahasa Inggris di Kamus Besar Bahasa Indonesia sendiri artinya adalah rintangan dari pohon. Nah, abatis ini juga masuk ke dalam istilah bidang ilmu militer. Ternyata abatis ini masuk ke dalam dua kategori. Pertama dalam bahasa Inggris artinya rintangan dari pohon, dan dalam ilmu militer juga artinya adalah rintangan dari pohon. Jadi tapi kalau aku googling ya, abatis ini udah jarang digunakan dalam baik itu dalam bahasa Inggris maupun dalam bahasa Indonesia, karena sekarang sudah digantikan dengan istilah rintangan kawat. Nah, itu dia. Tadi aku coba baru googling. Nah, sekali lagi, abatis dalam bahasa Inggris di Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah rintangan dari pohon gitu. Semoga menambah wawasan. Nah, istilah selanjutnya dalam bahasa Inggris di Kamus Besar Bahasa Indonesia ini disebut dengan air-minded. Air-minded ini masuk dalam kategori ungkapan, tapi dalam bahasa Inggris. Nah, artinya di Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berminat pada hal-hal yang berkenaan dengan penerbangan. Jadi kalau misalnya kalian berminat terhadap hal-hal yang berbau penerbangan, contohnya kayak mau jadi pilot, pramugari, atau jadi pilot lah ya, penerjun payung, kan itu berhubungan sama penerbangan. Nah, istilah yang cocok untuk kalian atau ungkapan yang cocok untuk kalian disebut dengan air-minded gitu. Sekali lagi, air-minded dalam bahasa Inggris di Kamus Besar Bahasa Indonesia nih artinya adalah berminat pada hal-hal yang berkenaan dengan penerbangan. Ya, asik-asik. Jadi udah masuk dalam jadi udah menjadi bahasa Indonesia nih air-minded nih, yang artinya berminat pada hal-hal yang berkenaan dengan penerbangan itu. Semoga menambah wawasan untuk kamu. Oke, istilah selanjutnya atau kata selanjutnya yang berasal dari bahasa Inggris yang diserap menjadi bahasa Indonesia yang sudah ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah altruistik. Altruistik ini dalam bahasa Inggris di Kamus Besar Bahasa Indonesia nih artinya adalah suka rela menolong orang lain tanpa mengharapkan imbalan apapun atau tanpa memperhatikan kepentingan sendiri. Nah, itu jadi contohnya kayak orang-orang yang lebih mementingkan kepentingan orang lain nih ketimbang kepentingan yang sendiri. Ya kadang bagus, tapi kadang lebih sering nggak bagus juga ya. Jadi jangan sampai kita mementingkan kebahagiaan orang lain sampai melupakan kebahagiaan kita. Nah, itu saran dari saya, kita harus lebih penting sama kebahagiaan kita nih. Yang bukan egois ya, tapi itu penting gitu. Sekali lagi, istilah dalam bahasa Inggris yang sudah diserap menjadi bahasa Indonesia dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ada yang disebut dengan altruistik. Altruistik artinya adalah suka rela menolong orang lain tanpa mengharapkan imbalan apapun atau tanpa memperhatikan kepentingan sendiri. Semoga menambah wawasan. Oke, istilah selanjutnya dalam bahasa Inggris yang sudah diserap menjadi bahasa Indonesia yang ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia ada yang disebut dengan amplitude modulation. Amplitude modulation ini artinya adalah modulasi amplitudo. Jadi semacam modul untuk ampli atau hal-hal yang berhubungan sama sound system atau suara gitu. Jadi amplitude modulation ini ungkapan dalam bahasa Inggris yang sudah diserap menjadi bahasa Indonesia yang disingkat AM gitu.
atau bahasa Indonesianya adalah modulasi amplitudo. Gitu. Semoga menambah wawasan untuk kamu. Oke, nah istilah selanjutnya nih, atau kata selanjutnya ini juga berangkat dari ungkapan yang diserap dalam bahasa Inggris yang diserap menjadi bahasa Indonesia ya, ada yang disebut dengan appetizer. Appetizer ini selama ini aku pikir bahasa Perancis gitu ya, ternyata karena kan sering ada di restoran-restoran ya, appetizer gitu. Ternyata ini adalah bahasa Inggris yang diserap menjadi bahasa Indonesia yang artinya adalah umpan teka, pembangkit selera atau penyelera. Nah ini ternyata dia juga artinya adalah umpan ya, umpan kayak umpan sepak bola kali, umpan teka gitu. Ya, dan juga dia artinya kalau untuk dalam makanan artinya adalah pembangkit selera atau penyelera. Jadi appetizer itu ya kalau di setahu aku ya, appetizer itu kayak makanan pencuci mulut gitu untuk membangkitkan selera kali ya. Nah itu artinya ternyata dia berangkat dari bahasa Inggris yang diserap menjadi bahasa Indonesia yang artinya ada 3. Yang pertama umpan teka, terus pembangkit selera dan penyelera. Itu appetizer. Dia adalah sebuah masuk kategori ungkapan dalam bahasa Inggris yang sudah diserap menjadi bahasa Indonesia dan sekarang ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Appetizer, umpan teka, pembangkit selera atau penyelera. Gitu dia. Semoga menambah wawasan untuk kamu. Oke, nah istilah selanjutnya yang disebut dengan army look. Army look ini juga masuk dalam ungkapan. Oh ternyata banyak ungkapan-ungkapan dalam bahasa Inggris yang udah diserap jadi bahasa Indonesia ya. Nah ini ungkapan selanjutnya ada yang disebut dengan army look. Nah army look ini kalau dalam bahasa Inggris yang ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia nih, artinya adalah busana bergaya seragam tentara. Nah gitu. Jadi kalau seandainya nanti kalian melihat ada orang kayak kan sekarang lagi musim tuh, bukan baju tentara ya, tapi kayak bergaya seragam tentara. Jadi kayak loreng-loreng atau kan ya loreng-loreng baik itu biru hitam atau biru ya, angkatan laut ya. Nah itu dia. Jadi kalau misalnya kalian lihat ada orang berbusana seperti itu di istilahnya disebut dengan army look gitu. Dan itu udah resmi menjadi bahasa Indonesia ternyata. Artinya adalah busana bergaya seragam tentara. Sekali lagi, army look masuk dalam kategori ungkapan dalam bahasa Inggris yang sudah diserap menjadi bahasa Indonesia dan di Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah busana bergaya seragam tentara. Itu dia. Semoga menambah wawasan untuk kamu. Oke, nah istilah selanjutnya nih dalam bahasa Inggris lagi-lagi dalam kategori ungkapan yang udah diserap menjadi bahasa Indonesia ada yang disebut dengan bachelor, bachelor, by A-C-H-E-L-O-R, bachelor ya. Bacanya mungkin kayak gitu. Bachelor sendiri dalam bahasa Inggris itu artinya adalah sarjana ya ternyata. Nah, sarjana ya, tapi kalau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesianya nih yang udah diserap jadi bahasa Indonesia artinya ada 2 nih. Yang pertama adalah bujangan atau lajang ya. Jadi jomblo mungkin ya, atau orang yang belum menikah atau laki-laki dewasa yang belum menikah. Nah, itu disebut dengan bachelor. Dan arti kedua itu adalah sarjana muda, gitu, S1 gitu, itu bachelor gitu. Ternyata itu sudah menjadi bahasa Indonesia yang diserap dari bahasa Inggris, dari ungkapan bahasa Inggris gitu. Sekali lagi, bachelor dalam bahasa Inggris yang sudah diserap menjadi bahasa Indonesia artinya ada 2. Yang pertama, bujangan atau lajang. Yang kedua, artinya adalah sarjana muda. Semoga menambah wawasan kamu. Jadi kalau misalnya sarjana muda yang bujangan artinya dalam ungkapannya bachelor. Kenapa jadi konflik ya? Pokoknya semoga menambah wawasan untuk kamu. Oke, nah istilah selanjutnya ini dalam bahasa Inggris yang sudah diserap menjadi bahasa Indonesia ini masuk ungkapan lagi, ada yang berbunyi Bachelor of Arts. Ya tadi kalau bachelor artinya bujangan atau lajang dan sarjana muda. Nah, Bachelor of Art ini sudah diserap juga dalam bahasa Indonesia, artinya adalah sarjana muda dalam ilmu kemanusiaan atau ilmu sosial atau yang disebut dengan atau yang disingkat dengan BA. Jadi nanti kalau kalian melihat ada orang gelarnya BA, itu artinya Bachelor of Art, yang artinya sendiri adalah sarjana muda dalam ilmu kemanusiaan atau ilmu sosial. Oh, bukan seni ya, bukan sarjana kesenian ya ternyata. Itu dia, wah luar biasa. Akhirnya kita tahu nih, jadi nggak salah lagi. Sekali lagi, Bachelor of Art adalah sebuah ungkapan dalam bahasa Inggris yang sudah diserap menjadi bahasa Indonesia yang ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia yang artinya adalah sarjana muda dalam ilmu kemanusiaan atau ilmu sosial atau disingkat dengan BA. Gitu. Kalau B, oh, nah, semoga menambah wawasan.
Oke, nah istilah selanjutnya nih dalam ungkapan bahasa Inggris yang sudah diserap juga menjadi bahasa Indonesia, ini disebut dengan Bachelor of Science. Bachelor of Science ini berbeda sama Bachelor of Art. Kalau art tadi, Bachelor of Art adalah sarjana muda yang berangkat dari ilmu kemanusiaan atau ilmu sosial, IPS ya lebih tepatnya. Nah, kalau Bachelor of Science ini dia bersarjana muda dalam ilmu pengetahuan alam, ini anak IPA nih. Atau disingkat B.S besar C kecil, BSc gitu. Itu ternyata adalah ungkapan dalam bahasa Inggris yang sudah diserap menjadi bahasa Indonesia. Dan di Kamus Bahasa Besar Bahasa Indonesia sendiri, arti dari Bachelor of Science adalah sekali lagi sarjana muda dalam ilmu pengetahuan alam yang disingkat dengan BSc gitu. Kalau SCBD ya yaudah ya itu aja. Semoga menambah wawasan untuk kamu, jangan dipikirkan. Oke, mungkin untuk kali ini ya, istilah-istilah dalam ungkapan bahasa Inggris atau dalam bahasa Inggris yang sudah diserap menjadi bahasa Indonesia, yang sudah dirangkum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kali ini cukup sampai sekian. Tadi ada sekitar 8 atau 9 atau ya pokoknya tadi ada sekitar 9, 8 atau 9 kata atau ungkapan dalam bahasa Inggris yang sudah diserap dalam ke bahasa Indonesia gitu. Nah, jadi kita udah tahu tuh artinya. Ternyata tadi bachelor artinya bujangan atau lajang juga. Selama ini kita tahunya cuman artinya sarjana ya. Ternyata bujangan atau lajang juga artinya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dan ada banyak pengetahuan-pengetahuan baru yang alhamdulillah akhirnya saya tahu, dan semoga apa yang saya sampaikan dan saya visualkan ini juga bisa menambah wawasan dan menambah keingintahuan kalian atau kita semua untuk menambah perbendaharaan kata kita. Karena bahasa Indonesia ternyata seperti yang kita tahu semua, tidak hanya berangkat dari budaya asli atau bahasa asli atau suku asli yang ada di Indonesia sendiri, tapi juga dari bahasa-bahasa asing yang telah diserap menjadi bahasa Indonesia. Dan semuanya dirangkum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Itu dia serunya bahasa Indonesia ini. Gitu. Akhir kata dari saya, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Salam stabil untuk kamu dan orang-orang yang kamu sayangi. Semoga kamu masih terus diberikan kestabilan kehidupan dalam hal ekonomi, kesehatan, dan psikologi supaya nggak gampang marah-marah. Karena sekarang orang gampang marah-marah. Dan kamu masih terus diberikan kesempatan untuk bisa berpikir, bertindak, dan berperilaku stabil dalam kondisi apapun dalam kehidupan yang ketidakstabilan bagaimanapun. Gitu ya, itu akhir kata dari saya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam stabil.